Tadi kita sudah belajar kalau kepemilikan kurang dari 20% bagaimana, lalu 20-50% bagaimana, tapi kan langsung ya. Langsung beli 10%, langsung beli 30% begitu. Kalau yang step by step acquisition ini, pertamanya belinya kurang dari 20% dulu, beli lagi akhirnya jadi 20-50%. Alias ada perpindahan dari metode yang sebelumnya cost atau fair value method, berubahlah menjadi equity method. Seperti cerita yang ada di sini. Tanggal 1 Januari 2011 ada P yang membeli 10% saham biasanya S. Simak jurnalnya ya. Investment in S, nah investment in titik-titik tempat perusahaan kita tempat berinvest, investment in S to cash kita keluar uang 100.000. Diketahui pada saat itu nilai buku ekuitas S adalah 800.000. Sebenarnya nanti pelan-pelan itu gunanya akan menuntun kita untuk membuat ini loh. Sebentar lagi kita akan mengenal istilah ini ya. ECO-BV itu excess cost over book value. Nah, di sana kita coba melihat perbedaan antara cost nilai tunai yang kita keluarkan untuk pengorbanan kita untuk mendapatkan investasi dibandingkan dengan nilai buku ekuitas perusahaan yang kita beli. Nilai buku ekuitas perusahaan yang kita beli 800.000, kita hanya beli 10%-nya berarti hanya 80.000. Kita mau korban keluar uang 100, padahal nilai buku perusahaan yang kita beli hanya 80.000. Nah, 20.000 yang nggak terlihat, kalau di soal nggak diketahui apa-apa, anggap itu sebagai goodwill atau nama baik perusahaan yang kita beli. Jadi kenapa kita mau berkorban 100, padahal sudah tahu nilai buku ekuitas perusahaan yang kita beli itu hanya 80. Sekali lagi kita membeli sesuatu nama baik perusahaan yang tidak terlihat yang disebut dengan goodwill. Lalu kemudian, goodwill itu kalian ingat-ingat dulu ada di chapter 12-nya ketika belajar Kieso. Goodwill itu adalah salah satu intangible asset, aset tidak berwujud yang tidak punya umur manfaat. Jadi selama-lamanya ya, dia unlimited life sehingga tidak perlu dilakukan amortisasi. Lanjut. Selama tahun 2011, S mencatat laba 450.000. Perhatikan, karena kita punyanya hanya 10%, 10% tadi cost atau fair value method, maka ketika perusahaan yang kita beli membagi laba, kita tidak berhak ikut serta mencatatnya. No entry. Ketika perusahaan yang kita beli membayar dividen 50.000, ya kita menerima dividen. Jurnalnya debitnya adalah cash, kreditnya adalah dividen income. Perusahaannya membagi 50.000, kita hanya punya 10%-nya, ya berarti 5.000. Amortisasi sekali lagi tidak ada. Karena eksesnya ini 20.000-nya tadi, selisih cost sama BV-nya tadi dialokasikan ke goodwill. Goodwill nama baik perusahaan itu tidak diamortisasi. Nah, kejadian yang berbeda adalah kalau yang tadi kita baca paragraf pertama itu sama saja dengan mencatat cost atau fair value method saja. Justru yang berbeda adalah ketika kita beli lagi. Bayangkan di sini. 10% kan pertamanya. Terus beli lagi 15%. Berarti sekarang kepemilikan totalnya jadi berapa? Habis beli 10, beli lagi 15, berarti total kepemilikannya jadi 25. 25. Nah, 25% itu sudah bukan cost atau fair value method kan? Ya kan? Kurang dari 20% fair value atau cost. Kalau 25%, yaitu 20-50%, itu range-nya berada di equity method. Nah, ada di equity method berarti ada perpindahan. Kalau beli laginya kan gampang, investment to cash. Nah, perubahan dari cost menjadi equity method-nya itu simak dulu, ada tambahan dari saya di sini. Cost atau fair value method sama equity method itu berbeda dalam pencatatan jurnal net income sama jurnal dividennya. Kalau dulu kita punyanya 10%, kita nggak berhak dapat laba, no entry. Tapi kalau kita punyanya sekarang 25%, berarti kita berhak dapat laba. Nah, jurnal mendapat laba adalah investasi bertambah, income from S-nya bertambah di kredit. Dulu laba yang kita lewatkan itu 450.000 saat waktu itu kita punya 10%. Catat sekarang. 450.000 kali 10%. Bukan kali 25 loh ya. Kali dulu itu mestinya dapat berapa. Dulu kan kita punyanya 10%. Jadi 10% kali 450.000. Dividen ya beda, perhatikan ini.
Kalau dulu kita mencatat cash to dividend income, kalau kepemilikannya 20-50% harusnya cash to investment. Nominalnya sama, dividennya 50.000 kalikan 10%. Lah, kalau dirangkumkan menjadi satu, dari yang no entry supaya jadi investment income kita buat investment income. Cashnya sudah betul, nah ini tinggal putar aja. Dividend income, kredit di debit biar hilang, terus munculkan di kreditnya yang benar investment in S. Jurnal ini kalau kita gabungkan jadi satu, investmentnya kan berulang, bisa dicoret ya. 45 sama 5 berarti jadi 40. Kreditnya income from S 45, debitnya lagi dividend income 5.000. Nah, ini adalah jurnal yang harus dibuat untuk mengakui perubahan dari fair value menjadi equity. Saya pindah ke sini. Perubahan dari cost menjadi equity method. Mungkin di textbooknya hanya ada ini langsung. Kalau kalian ingin tahu tata cara step by step-nya kok bisa muncul jurnal seperti itu, yang dari tadi kita pelajarin ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Silakan. Nanti tahun depannya beli laginya nggak ada, beli laginya tadi sudah 31 Desember tahun lalunya. Ketika net income diumumkan ya untuk tahun depannya, net income-nya 580.000, kita sudah berhak 25%-nya teman-teman. Investment to income bertambah. Ketika dividen diumumkan 70.000 kali 25%, kita sudah bikin jurnal yang sesuai dengan equity method, cash to investment. Amortisasi ekses nggak ada karena dialokasikan ke goodwill. Selesai sudah. Itu namanya investment step by step acquisition. Jadi pertamanya cost atau fair value method dulu, karena kepemilikannya kurang dari 20%, beli lagi menginjak 20-50%, berarti ada jurnal untuk perubahan dari cost atau fair value method menjadi equity method. Kalau kita tadi beli pertamanya 10%-nya pada tahun 2011, kemudian kita menambah lagi 15%, jadi total 25%-nya di tahun yang sama 2011, kita mau sebut akun-akun, semua akun itu masih bisa karena kita pada satu tahun yang sama. Tapi ketika saya mengganti ya, case yang tadi itu bagaimana jika beli 15%-nya itu bukan di tahun yang sama. Bukan di tahun 2011, tapi di tahun depan-depannya. Bisa 1 Januari 2012, bisa 1 Februari 2012, atau 2013, dan bahkan seterusnya. Nah, apa yang berbeda? Apa yang perlu kita koreksi? Tadi kan begini, kalau yang kurang dari 20% enggak boleh nyatet, kalau yang equity ikut menambah investment sama income. Kalau terima dividen, cash dividend income, kalau equity kan cash malah investmentnya berkurang. Dari no entry kita buat jurnal investment to income, terus ini cashnya sudah benar, kita tinggal putar dividen income-nya di cancel, jadi investment in S. Nah, jurnal ini kan berulang investment-nya, saya jadikan satu ya, 45 kurangi 5, 40. Kreditnya tetap income from S, debitnya tetap dividend income. Nah, bedanya adalah jika kita melakukan pembelian step by step-nya, akhirnya kepemilikan kita menginjak 25%-nya itu bukan di tahun yang sama. Ada aturan akuntansi dulu, ada akun-akun temporer yang melewati jurnal penutup atau closing entry. Apa saja yang terlibat di sini? Utamanya akun revenue sama expense, teman-teman. Dividend income itu adalah akun revenue atau pendapatan. Income from S itu juga adalah akun revenue atau pendapatan. Tidak boleh muncul lagi karena pendapatannya tahun yang zaman dulu itu sudah tidak ada, sudah di close, sudah tidak ada akunnya lagi. Sehingga berubah nama jadi laba ditahan. Ingat, return earning. Karena ini perusahaannya PT. Nah, jadi jurnalnya berubah jadi seperti ini. Investment in S to return earning. Mungkin ini yang kalian temukan yang ada di buku paket. Jadi jurnal perubahan dari cost fair value atau menjadi equity methodnya bukan lagi seperti yang tadi, investment, dividend income, bukan. Tapi sekarang jadi investment to return earning.